Ya, bicara tentang Freud tidak pernah bisa kita pisahkan dari psikoanalisis. Saya berada dalam posisi untuk memandang bahwa kalau kita bicara tentang pemikiran Freud, itu artinya kita bicara tentang psikoanalisis. Jadi nanti dalam pembicaraan misalnya saya mempertukarkan istilah pemikiran Freud atau teorinya Freud dengan psikoanalisis, saya kira itu memang bicara tentang dua hal yang menurut saya sama. Jadi topik malam ini bisa juga disebut, sore ini bisa disebut juga sebagai psikoanalisis. Selain kita bicara tentang Freud, sebenarnya kita bicara tentang psikoanalisis. Jadi di sini misalnya pertama saya ajukan pengertian bahwa psikoanalisis adalah metode untuk menggali ketasadaran dan sekaligus teknik terapi. Ini sangat klinis sifatnya jadinya. Bagi gangguan mental dan emosional. Ini saya ambil dari seorang penulis psikoanalisis, Thompson. Kemudian juga kalau kita lihat dalam perkembangan selanjutnya, Freud dalam teks-teksnya juga mau membangun sebuah teori tentang kepribadian manusia. Nah, kalau kita lihat dalam literatur teori kepribadian, ada yang namanya orientasi teori psikodinamika. Dan itu sebenarnya kita bisa sebut dengan kata lain itu adalah psikoanalisis. Meskipun belakangan nanti ada beberapa tokoh lain yang bisa jadi pemikirannya berbeda dengan Freud, tapi tetap dasar-dasar pemikirannya sama. Maka psikoanalisis juga bisa dipahami sebagai teori kepribadian. Kemudian ambisi yang lebih tinggi atau proyek lebih ambisius dari Freud, dia ingin membangun sebuah teori psikologi umum yang bisa dipakai untuk menjelaskan berbagai gejala tingkah laku, baik yang disadari maupun yang tidak sadari. Nah, perilaku yang disadari maupun yang tidak disadari itu adalah dua perilaku yang tidak bisa dipilah berbeda. Karena buat Freud, baik yang disadari maupun yang tidak disadari sebenarnya sama-sama dipengaruhi oleh ketidaksadaran. Ada semacam lelucon bahwa psikoanalis itu yang pernah di training sebagai dengan teori psikoanalisa itu biasanya jadi tenang dan seperti pembunuh berdarah dingin. Biasanya mereka jadi tenang, nggak ada ini. Makanya kebetulan saya anak seni rupa, jadi saya sama teman-teman lelucon gitu, jangan belajar psikoanalisa lah, kau nggak akan jadi seniman gitu. Terus juga ada lelucon bahwa Freud itu hanya berani dengan perempuan dan orang-orang neurosis. Dia nggak berani sama orang psikosis yang gila agresif. Jadi dia sama yang baik-baik aja, orang-orang yang curhat gitu. Jadi saya pikir, wah kalau gitu seniman harus jadi orang gila gitu. Dan pertanyaan saya buat Pak Bagus, bagaimana Anda melihat psikoanalisa? Bagaimana Anda melihat psikoanalisa? Psikoanalisa ini adalah cara yang paling bagus untuk menindas tingkah laku manusia atau justru menindas kesadaran manusia atau justru membebaskan ketidaksadaran manusia. Terima kasih. Sebenarnya pandangan saya seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa psikoanalisis sebenarnya buat saya mencoba memaknai teks psikoanalisis dengan cara yang lain, adalah proyek kesadaran. Dalam arti bahwa Freud memberi pemahaman tentang saya bahwa ada rantai pemaknaan yang panjang itu, bahwa ada proses yang sangat panjang yang menghubungkan antara ketidaksadaran dan kesadaran. Ketidaksadaran dalam arti seluas-luasnya dan kesadaran dalam arti seluas-luasnya. Jadi saya justru yang terakhir itu yang dari skema saya yang ke atas itu, buat saya itu bisa saja nanti kalau dipandang dari suatu misalnya kesadaran awal ke kesadaran berikutnya, dipandang dari kesadaran yang tidak yang lebih belakangan ini, kalau yang belakangan dilupakan bisa saja itu menjadi ketidaksadaran. Tapi untuk bisa lanjut lebih jauh kesadaran saya harus balik lagi ke kesadaran yang awal. Bisa saya bilang ketidaksadaran sebagai potensi dari kesadaran, bisa juga saya bilang ketidaksadaran sebagai kesadaran yang kemudian dilupakan karena dianggap ajak. Padahal kesadaran tentang berbagai hal itu harus dipelihara, dijaga kalau mau bertahan. Nah, jadi sekarang implikasinya adalah
bahwa psikoanalisis Freud ini membawa saya kepada pemahaman tentang proses kesadaran yang terus melengkapi diri, juga implikasinya adalah bahwa dari Freud saya dapat pemahaman pikiran manusia, batin manusia nggak boleh diam, nggak boleh terlena atau terpaku. Kita harus kerja terus, kita harus berpikir terus, kita harus berproses terus, kita harus berusaha terus menyadari diri kita.